Irma Caniago lawan perintah Surya Paloh, tolak AHY dan ajukan Jenderal Dudung Abdurrahman jadi cawapres Anies. Musuh kadrun tuh Bu. Hahaha. Lihat aja dengan wajah yang seperti itu, yang nantangin orang, nantangin orang, ya, halalkan darahnya, gitu ya. Bisa nggak kita halalkan darahnya? Tuh tampang-tampang seperti itu nggak boleh dibiarkan, itu ada di Indonesia. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa kok. Nyerangnya siapa lagi kalau bukan gerombolan pengasong agama yang memang selalu membuat kacau. Jenderal Dudung kini memang ditempatkan sebagai target serangan. Mereka marah karena naiknya mantan Pangdam Jaya ini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat telah memporak-porandakan strategi besar mereka yang sudah mereka susun sedemikian lama. Saya bilang kalau melaksanakan kehendak kalian berhadapan dengan saya bilang begitu. Itu kepada pemimpin demonya kan Pak? Ya saya pegang pistol saya aja. Saya nggak akan nembak tapi saya takut-takutin lah dia. Begini Mas, ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar, berarti bagus. Orang ini Khilafatul Muslimin tetap ngeyel dan tetap mau konvoy lagi setelah ini, ya silahkan. Saya yakin Pak Dudung akan nangkepin orang-orang ini. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, melihat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, layak jadi calon wakil presiden 2024. Irma Suryani menjelaskan bahwa undang-undang dan konstitusi menjamin Jenderal Dudung untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai kandidat calon RI 2. Pendapat Irma tersebut merespon pernyataan politikus PDIP, Kapitra Ampera, dan Ketua Pengurus Besar NU, Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi atau Gus Fahrur. Irma menilai pendapat Kapitra dan Gus Fahrur mengenai KSAD yang dianggap layak menjadi wakil presiden tersebut tidak dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Namun ujar dia, harus ada partai politik yang mengusung jika KSAD ingin jadi cawapres. Irma pun menanggapi mengenai KSAD Jenderal Dudung yang rajin berkunjung ke pesantren, menemui ulama, kiai, ustadz, santri, dan habib. Irma berpendapat apa yang dilakukan KSAD tersebut positif. Apalagi selama ini KSAD Dudung dikenal sebagai sosok yang netral dan memiliki integritas kebangsaan, juga peduli kepada rakyat, bangsa, dan negara. Hal itu bisa dilihat sejak dia berkiprah menjadi prajurit TNI. Selain itu, Dudung juga dikenal sebagai pribadi yang tidak macam-macam dan tidak memiliki ambisi politik. Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh rakyat pada masa kini. Ia pun meminta semua pihak ikuti menyukseskan pemilu 2024. Tak boleh ada narasi-narasi yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Irma, jangan sampai ada penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian jika pemilu ini ingin berjalan damai dan sukses. Artinya, sebagai masyarakat yang mewarisi kemerdekaan, haruslah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya negara ini yang diwariskan oleh Founding Fathers tidak sia-sia. Pernyataan Irma tersebut memberikan kode kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bahwa AHY ditolak mentah-mentah oleh Irma Caniago untuk mendampingi Anies sebagai cawapres. Keputusan ini mungkin karena hasil dari Anies berkunjung ke Pacitan untuk bertemu dengan SBY. Selama 3,5 jam Anies bertemu SBY yang didampingi para elit Demokrat, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono. Kunjungan dan pertemuan itu sebagai sinyal ke publik bahwa AHY saat ini ada di garis terdepan untuk menjadi calon wakil presiden yang bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024. Bukan soal siap atau tidaknya AHY, namun kualitas AHY itu sendiri. Irma mungkin juga mengamati bagaimana rekam jejak AHY yang tak memiliki pengalaman politik sama sekali. Juga cara AHY mengatasi masalah yang masih mengandalkan SBY untuk mencarikan jalan keluar. Hal inilah mengapa Irma lebih memilih Jenderal Dudung untuk menjadi cawapres Anies. Keputusan Irma ini tentu saja bertentangan dengan perintah Surya Paloh karena pemilihan cawapres sudah disepakati dari dalam Partai Koalisi Perubahan. Tapi nyatanya Irma dengan tegas menentang Surya Paloh dengan mantap mendukung Jenderal Dudung sebagai cawapres. Sikap yang ditunjukkan Irma ini tentu menampar muka Demokrat. Sudah tahu kualitas pemikiran AHY dangkal malah didorong jadi pemimpin. Itu jelas mengkhianati orang-orang yang lebih layak untuk dicalonkan. Tapi di sisi lain saya juga bersyukur untuk oposisi kita hanya seperti AHY
yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa menyampaikan kritik dengan benar. Semua kritikannya mentah dan tidak ada solusi di dalamnya, sehingga penilaian masyarakat kepada Presiden Jokowi tetap lebih baik dari Demokrat. Dan perlu diingat juga untuk Bu Irma, Jenderal Dudung itu kan musuh kadrun, Bu. Jadi bagaimana menurut Anda? Karma usung Anies masih berlanjut. Kerajaan bisnis Paloh terancam ambruk. 5 kader nyatakan keluar dari Nasdem. Ikuti langkah Koni Bakri. Calon presidennya adalah Anies Baswedan. Bukankah itu menyakiti hati kader-kader Nasdem militan yang akhirnya pada mengundurkan diri karena dulu berseberangan dengan Anies waktu Pilgub DKI di tahun 2017. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor 1 tercapai. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas padahal dia oportunis. Baswedan? Enggak bisa. Berat ya, tapi bilang itu insya Allah. Ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta. Itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Kerajaan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga ikut terdampak usai partainya mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres pada 3 November 2022 silam. Cerita ini diungkap dalam laporan majalah Tempo edisi 14 Mei 2023. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menyampaikan soal dugaan tersebut. Salah satunya perusahaan catering di mana Muhammad Mirdal, Direktur Eksekutif Media Group, induk perusahaan Surya, menjadi presiden komisaris. Perusahaan catering ini diduga terancam terdepak sebagai penyedia jasa buka di PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas di Papua yang menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber Tempo, perusahaan catering tersebut telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Cerita soal dugaan gangguan bisnis Surya Paloh ini diungkap dalam laporan majalah Tempo yang berjudul Benarkah bisnis Surya Paloh diganggu setelah deklarasi Anies Baswedan kepada Tempo? Surya Paloh juga menyampaikan responnya atas dugaan gangguan bisnis tersebut. Tak hanya soal bisnis, bahkan sebanyak 5 orang bakal calon legislatif Partai Nasdem Purbalingga mundur mengikuti jejak Koni Rahakundini Bakri yang mundur dari Nasdem. Dan bacalek yang mundur itu kini mendaftar lewat Partai Gerindra. Ini tak lepas dari konflik internal Nasdem yang terjadi awal Mei lalu. Seperti dikabarkan sebelumnya, Ketua DPD Nasdem Purbalingga dan beberapa pengurus PAC mengundurkan diri menjelang pendaftaran bacalek. Akar konflik berasal dari perseteruan antara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Purbalingga. Karena tidak ada titik temu, Ketua dan loyalisnya menyatakan mundur. Di antara mereka yang mundur kemudian bergabung dengan Gerindra. Mereka masuk dalam daftar bacalek DPRD Purbalingga dari Partai Gerindra. Adi Yuwono, Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga menyebut bergabungnya bekas kader Nasdem merupakan buntut dari konflik internal partai. Bukan hanya itu saja, terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir juga diakui sedang berada di titik terendah.
Termasuk juga soal isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai Nasdem pun ikut mencuat. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh dalam wawancara bersama Tempo pada 9 Mei 2023 silam. Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka Selasa 2 Mei 2023. Dan yang paling parah, proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Diketahui, PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun Gedung Kembar Indonesia 1. Gedung pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat itu dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu Cina Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya Paloh membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal menguncurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya, kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Tuduhan bahwa ini disebabkan oleh Anies rasanya terlalu berlebihan, tapi kenyataannya memang seperti itu. Banyak fakta yang telah membuktikan bahwa setelah mengusung Anies, mulai dari bisnis, kader Nasdem, dan posisi menteri semakin terancam. Ini bukan karena campur tangan Jokowi atau pemerintah, tapi masyarakat sudah sadar jika Anies adalah pembawa sial. Jadi bagaimana menurut Anda?